Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Tadi kita masih konsentrasi, benar tidak ya ada sindikat juga yang kemudian melakukan penjualan organ ini, karena kan mungkin saja sindikat-sindikat ini juga sudah mulai melihat alternatif modus dan motif lain. Mungkin Bu Sri mau komentar soal itu. Saya kembali Mbak Balkis. Ya. Sampai dengan saat ini hasil penanganan oleh kepolisian yang berhasil diungkap, ada 3 pola besar motif dari penculikan anak. Yang pertama adalah satu, untuk kepentingan adopsi ilegal atau untuk dibesarkan sendiri. Karena memang dia tidak mampu memiliki anak. Itu satu. Yang kedua ada motif ekonomi, yaitu tebusan. Ya itu. Yang ketiga adalah eksploitasi. Eksploitasi ini tadi sudah kita bicarakan adalah eksploitasi secara ekonomi, mau disuruh minta-minta dan sebagainya. Dan eksploitasi secara perdagangan orang. Kalau dia adopsi pasti bayinya itu di bawah 1 tahun. Rata-rata di bawah 1 tahun, bulanan, hitungan bulanan. Ya, adopsi ilegal atau untuk dipelihara sendiri. Yang kedua, kalau untuk motif tebusan, pasti anaknya udah bisa bicara. Karena biasanya, maka ketika kita tahu korban, kita mencoba membuat hipotesis. Kalau polisi demikian, usia anak berapa gitu kan, anaknya pintar bicara. Nah, anak inilah yang dijadikan ancaman untuk memaksa, menekan sang orang tua untuk mengeluarkan uang sesuai permintaan pelaku. Kalau yang ketiga, untuk pengemisan, biasanya di bawah 10 tahun. Rata-rata 5, 6, 4, 7, itu. Kalau untuk eksploitasi seksual, nah 12 tahun ke atas, usai remaja. Nah ini dari itu sebenarnya bisa kita lokalisir, ini modusnya apa. Jika benar itu nggak balik-balik ya. Nah maka mudah kita mencari, mengarahkan kita, oh kalau motif diperkirakan pengemisan, tinggal kita cari titik-titik tempat orang banyak mengemis, manusia gerobak ada di mana. Nah jadi polisi sudah melakukan pemetaan. Orang-orang yang bergerobak tuh ada di mana, didatengin. Oh, di Jakarta Selatan tuh pusatnya di sini, Jakarta Timur di sini, Tangerang di sini. Itu sudah kita tahu gitu loh. Nah, ini adalah cara. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apakah ada sindikat transplantasi tubuh? Beda barangkali sindikat untuk abortus, karena memang abortus itu ada medikalis ya, ada kriminalis gitu kan. Nah, kalau di dalam transplantasi organ tubuh, katakanlah ginjal yang sekarang lagi didengung-dengungkan secara masif, padahal ini benar-benar hoax ya. Dan ini saya malah ini terima kasih deh TV One mau mengungkap ini dengan begini, orang-orang yang barangkali terinspirasi tadi, terinspirasi untuk melakukan kejahatan dengan cara ini terhentikan. Karena kita semua sama-sama waspada bahwa transplantasi ginjal itu bukan sesuatu yang mudah serta-merta bisa dilakukan gitu loh. Prosesnya panjang. Andai kata itu bisa terjadi dengan proses seperti itu, ini bukan lagi sindikat namanya, ini memang kan itu harus dilakukan oleh tenaga dokter. Prosesnya kan tenaga medis. Dokternya pun yang mengoperasi harus minimal 2. Para medisnya berapa gitu ya. Ya, bukan sindikat lagi nih, kejahatan kemanusiaan. Nah, bisa kejahatan kemanusiaan. Maka kalau tadi Mbak Monik bilang dulu pernah kok ada. Jadi yang ada di tahun 2015-2016 itu adalah transaksi ginjal bermotif ekonomi. Jadi ada yang membutuhkan, ada brokernya, ada penyedianya. Nah si broker inilah yang bergerak dikatakan sebagai sindikat itu. Karena dia tidak bergerak sendiri. Nah tapi apakah dokternya terlibat? Belum tentu, karena dokter justru korban manipulasi dari skenario antara si broker ini. Broker mengatakan kepada si pendonor, kamu nanti ngomongnya begini. Kepada si penerima ginjal begini. Jadi diatur, jadi korban dokter manipulasi ini dari broker. Korban manipulatif dari drama yang dilakukan ini. Nah jadi wawancara sendiri Mbak, wawancara sendiri, tes medis, rangkaian tes darah, tes jaringan, itu panjang sekali. Jadi semua tenaga medis ini, maka tidak ada kelanjutan kasus itu sampai ke rumah sakit. Waktu kasus 2015-2016.
Itu barangkali indikasi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu nggak usah khawatir, mari kita sama-sama tetap waspada, tetap cerdas menyikapi, jangan panik. Mari kita saling asuh untuk memberi berita.